Ya, terima kasih sekali Bu, seru sekali ceritanya ini saya jadi mengena juga nih. Ya, terima kasih Ibu cerita tentang Arsa yang dialami Ibu secara langsung ya. Ini kita akan mendengarkan lagi cerita seru dari mamanya siapa ya Bu Sisil? Coba Bu Sisil tunjuk siapa? Ya. Ada Nisa nih. Nisa. Mamanya Anissa nih. Oh, mamanya Anissa, nggih. Monggo Ibu. Bingung ini mau ceritanya. Soalnya baru pertama kali ini dampingin sekolah. Monggo Ibu bisa diceritakan rasanya seperti apa menjadi guru di rumah. Lalu bagaimana? Apakah ada kesulitan? Monggo Bu, cerita Bu sedikit Bu. Kalau kesulitan enggak ya, karena anaknya Ya, juga biasa pagi itu kan ada dari gurunya sudah ada kayak contohnya gitu. Kadang anaknya, oh iya Mbak ini mau bikin kayak bu gurunya Mbak ini buat, kadang gitu. Mbak ini mau gitu. Kalau kayak perasaannya gitu, awal-awal sih belum ngerti, belum paham. Tapi dari lihat gambar emot itu anaknya ngerti, oh ini kok ketawa, ini ada air matanya kayak gitu. Anaknya bisa ngomong, ini lagi nangis ya, kayak gitu. Terus kalau apa lagi Mbak? Ketika mendampingi, apakah ada kesulitan Bu yang dihadapi? Atau tiba-tiba bingung nih mau mengerjakan seperti apa ya? Apa harus sama dengan Bapak Ibu guru atau kita harus bereksplorasi dengan hal yang baru nih? Itu biasanya Ibu seperti apa Bu dalam mendampingi Stefani? Kalau itu ya bikinnya misalnya tugasnya ngerjain apa gitu. Yang kadang kadang ide dari anaknya. Oh iya, buat emot itu bikin pakai ini aja, pakai kertas ini, nanti Mbak nih gambar sendiri gitu. Awalnya dia gambar sendiri ya, gambarnya belum enggak begitu jelas juga. Ya masih dipandu gitu, masih dicontohin. Tapi gambarnya juga yang buat tugasnya saya yang menggambar, anaknya yang mewarnain aja. Hebat loh, sudah bisa mewarnai. Gambar anaknya sendiri itu ya kurang jelas bentuknya. Terima kasih Bu untuk ceritanya. Tapi apakah Ibu enjoy sebagai guru di rumah Bu? Ya, senang. Bisa mengikuti senang. Oke. Ya. Bisa diperpanjang loh Bu kalau senang. Tapi anaknya bilang gini, Mama kapan sih ke sekolah gitu. Mbak ini pengen ke sekolah gitu katanya gitu. Ya, kita berdoa ya, semoga kita nanti segera di sekolah untuk belajarnya. Oke, Mani? Malu-malu. Terima kasih Ibu untuk ceritanya. Ini juga seru sekali ya Bu Sisil ya. Ya, yang terakhir ini kita akan mendengarkan ceritanya dari Mama Maitra. Ini pasti tidak kalah seru ini ceritanya. Monggo Ibu. Iya, Bu Lina, terima kasih. Kalau ceritanya dari awal sekolah itu banyak ya Bu ya yang menarik. Soalnya kalau Bu Sisil mungkin udah tahu juga awal sekolah kan saya isoman Bu. Jadi saya isoman, kemudian beberapa hari itu ada pengumuman kalau kelasnya akan dimulai. Nah, jadi hore kan ya Bu ya, bisa kebayang. Soalnya Bapak Maitra itu juga bekerja di luar kota, kemudian saya juga bekerja. Jadi selama ini memang kami disupport Kakung Uti, Bapak Ibu saya gitu. Nah, jadi pas
dokter bilang harus isoman gitu, saya langsung sama Maitra kalau manggil Utinya Ute, Bu. Ute. Jadi saya sama Ute langsung rapat kecil. Ini harus gimana nih, anaknya bakal sekolah gitu. Terus akhirnya untungnya minat Maitra untuk sekolah itu besar ya Bu Lina ya. Jadi dia sangat antusias untuk ke sekolah gitu, udah bayangannya ketemu teman-teman, zoom-zooman, ketemu guru, main bersama, belajar bersama gitu. Jadi untungnya anak ini begitu. Jadi saya nggak kesulitan. Itu kalau cerita dari awal mulai kelas tuh ya Bu Lina, Bu Sisil, Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk di beberapa proyek, di awal-awal masih kendala yang sering dihadapi itu lebih ke mood, karena mungkin dia juga baru beradaptasi gitu dari yang tadinya nggak sekolah, bangun tidur ya main, makan, mandi, main lagi, sampai sekarang akhirnya harus punya tanggung jawab gitu dengan kegiatan-kegiatan sekolah di awal itu. Terus semakin ke sini moodnya sih sudah lebih bisa ini ya Bu, dikondisikan gitu. Nah, untuk kalau bicara proyek yang khusus yang minggu kemarin tuh yang kata hati si jempol, selama ini kalau Maitra memang sudah terbiasa mengungkapkan perasaan Bu, tapi lebih ke perasaan yang biasa ibu anak-anak yang misalkan senang gitu. Senang kenapa? Dibeliin mainan, senang kenapa? Diajak jalan-jalan. Nah, itu dia udah sangat mudah untuk mengungkapkan. Tapi untuk perasaan yang kayak sedih, marah gitu, Maitra sering kalau misalkan saya tahu dia sedih gitu, terus saya tanya Maitra kenapa? Sedih kenapa? Rahasia, selalu bilangnya begitu Bu. Ada rahasia-rahasiaan sama saya. Nah, kalau kata Ute itu mungkin si anak ngikutin ibunya gitu kan. Jadi kan mungkin kadang kan pulang kerja gitu capek gitu ya di muka kelihatan gitu. Kadang kan ibu saya bertanya kenapa capek po gitu. Gitu. Sayanya yang menjawab nggak apa-apa kok gitu. Jadi mungkin Maitra juga menangkap itu kalau ibu yang sedihnya mama ngomong kenapa gitu. Jadi secara tidak sadar mungkin itu yang di copy sama si anak ya Bu ya. Kalau kata orang kan gitu ya. Itu yang handal gitu. Nah itu baru saya sadari. Selama ini saya nggak sadar Bu kalau Maitra ternyata merekam hal-hal kayak gitu. Begitu ada proyek-proyek ini termasuk kata hati, loh ternyata si anak bisa gitu ya, bisa. Dia tahu kalau dia sedih, dia tahu kalau dia marah, tapi ketika ditanya rahasia gitu, nggak mau ngasih tahu kenapanya gitu. Terus dari situ sih akhirnya saya harus punya trik tersendiri gitu sampai akhirnya dia mau pelan-pelan mengungkapkan gitu. Terus nah bagaimana dia akhirnya mau mengungkapkan itu pun kembali lagi saya memberi contoh gitu pada akhirnya ketika saya pulang kerja dan mungkin saya merasa yaitu sedih atau kehujanan terus jadi sedih, pulang telat jadi sedih gitu, terus saya selalu cerita. Untungnya di hari yang keberapa ya tuh Bu Sisil kan ada yang saya dan anak berdiskusi menanyakan apa perasaannya, kemudian kenapa begitu kan Bu. Nah jadi kalau Maitra belum mau ngomong alasannya, saya selalu mengawali, hari ini Ibu juga sedih loh Tra, soalnya tadi hujan, jadi Ibu pulang kantor tidak bisa langsung ketemu Maitra, tapi harus menunggu hujan reda gitu. Nah dengan begitu Maitra mulai pelan-pelan sekarang kalau ditanya nangis misalkan terus kenapa sedih? Soalnya bapak nggak jadi datang. Jadi dia udah bisa ngomong gitu, udah bisa cerita soal perasaan-perasaan lain yang kecuali senang ya Bu. Kalau senang mah antusias banget kalau ceritain kenapa senang itu udah nggak bisa di stop gitu ya, nggak bisa direm. Terus ya itu dia lebih bisa mengungkapkan perasaan-perasaan yang mungkin untuk seusianya Bu belum terlalu sering atau masih sulit untuk diungkapkan ya Bu. Ketika dia ngerasa marah, sedih, kecewa, itu awal-awal juga kecewa itu apa Bu, kayak apa gitu. Takut dia gampang, terus kaget dia yang paling sering. Kalau kaget itu perasaan Bu. Nah itu saya juga perasaan bukan ya Bu Lina, Bu Sisil kalau kaget. Itu kalau bicara yang proyek kata hati sih itu. Kemudian yang saya sangat Bu senang dan terkesan dengan metode belajar yang selama ini Maitra lakukan bersama TK Mangunan itu memang ke yang giwar itu ya Bu. Iya. Jadi pada awalnya ketika saya dan bapaknya juga dengar giwar itu apa ya? Saya besar di Jakarta, bapaknya juga dulu
lama bekerja di Jakarta, jadi tidak familiar dengan istilah itu. Kemudian ada penjelasan, pernah ada Zoom juga jelasin giwar itu apa gitu. Nah, ternyata Maitra juga sangat tertarik dengan caranya sendiri ya Bu ya, dengan konsep giwar itu gitu. Jadi sekarang kalau misalkan yang paling kelihatan kalau di proyek yang Kata Hati ini, ketika dia itu seringnya marah Bu, kalau mainannya lagi main Lego misalkan tiba-tiba yang besar hilang gitu atau tidak ketemu gitu. Main mobilan misalkan rodanya patah gitu. Nah, dia tuh akan marah, Bu. Nah, kalau dulu marahnya entah itu dilempar, entah itu diawut-awut itu ya, Bu. Terus bilang, aku nggak mau main lagi, dibuang aja. Nah, sukanya kayak gitu, Bu, dulu. Nah, kalau sekarang dia lebih bisa ya, walaupun masih pelan-pelan ya Bu, kadang juga masih ngawut-ngawut gitu, tapi dia lebih bisa menenangkan diri, terus dia langsung berpikirnya ke giwar itu Bu. Jadi selalu saya dibilangin, oh iya ya Bu, kata Bu Rume, kata Bu Sisil, kita harus giwar. Jadi aku nggak mau cari Lego yang hilang dulu, aku pakai Lego yang kecil-kecil ini dulu ya Bu, gitu. Nah itu sangat berkesan buat saya sendiri ya Bu. Zaman saya kecil dulu juga kalau mainan hilang ya udah saya marah gitu, nggak bakal cari alternatif, pokoknya marah gitu. Ntar besok dibeliin baru lagi gitu kan Ibu harapannya ke anak-anak ya. Kesempatan nih kalau hilang. Gitu. Kalau hilang marah sekarang, besok senang gitu karena dibeliin lagi yang baru gitu. Tapi ternyata saya juga nggak nyangka ya Bu, anak seusia gitu bisa yaitu memorize konsep giwar dengan caranya sendiri gitu. Saya malah justru belajar dari dia. Jadi ketika saya misalkan saya masak terus sotilnya patah gitu, terus otomatis refleks marah ya Bu, marah atau semua tuh Bu, malah patah misalnya kayak gitu. Nah kalau dia dengar Bu, saya yang diituin sama Maitra Bu, giwar lah, saya malu tuh Bu sendiri. Kayak gitu. Jadi saya sama Utinya juga, Uta itu juga sering misalkan lagi nyapu, terus kebetulan misalkan yang pernah itu nyapu terus hijaunya udah dikit gitu itu terus wah ini nggak bisa bersih ini gitu. Terus Maitra bilang, itu loh Bu, kayak yang Bu Sisil dulu kan pernah ada video bikin yang alat bersih ya, walaupun mungkin yang dimaksud bukan sapu ya Bu, tapi dia menangkap itu gitu. Nanti bisa pakai kertas bekas tuh loh Bu, teh yang kemarin buat bikin bola gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang cukup mengagetkan ya Bu ya, maksudnya ternyata sebesar itu dampaknya ke anak gitu, dia bisa berpikir sekreatif itu ya gitu. Padahal baru hitungannya Maitra kan anak pertama ya Bu, sekolah juga baru ini karena dia nggak ikut play school atau apa gitu. Jadi aku baru sekolah beberapa bulan aja udah bisa gini ya, udah bisa ngajarin ibu ya, nah belajar beberapa tahun gitu ya, kayak anaknya Bu Agatha kan udah berapa tahun ya Bu ya, nanti ibunya diajarin macam-macam nih gitu. Itu sih Bu. Terus lebih ke situ Bu. Jadi Maitra sekarang lebih kalau yang hal yang dari proyek Kata Hati ini sangat berkesan, Maitra sudah lebih bisa terbuka soal perasaannya, lebih bisa mengungkapkan perasaannya, terus dia juga lebih empatinya lebih tumbuh ya Bu. Jadi kalau ngelihat mukanya ibunya, matanya udah melotot gitu, nah dia tahu tuh, nggak usah ibunya keluar kata-kata, dia udah tahu oh ibu marah. Jadi dia agak menjaga jarak gitu. Nah itu sih Bu, sama ya memang saya malah justru makasih juga gitu, karena ternyata saya yang banyak belajar juga dari proyek-proyek ini, walaupun memang saya nggak menemani untuk ngerjain kegiatan-kegiatan sekolah, nggak 100% sama saya ya Bu, memang kebanyakan sama Ute. Nanti kalau kegiatan yang diskusi, terus kemudian menyanyi gitu, karena Ute bilangnya sih, Ute nggak bisa kalau nyanyi, kalau tanya jawab jadi sama ibu gitu ya. Udah nanti kalau saya udah pulang kantor dia selalu nagih gitu untuk nyanyi, untuk berdiskusi. Nyanyian juga Bu Maitra suka sekali menyanyi, dan lagu-lagu yang diajarkan selama proyek ini jempol deh, bisa membuat Maitra belajar banyak pokoknya dari lagu gitu. Gitu sih Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ini ada cerita lucu ya, Maitra itu kalau Zoom itu ngerjain gurunya, ngerjain saya. Jadi gini, itu Bu Sisil tuh hidungnya itu merah-merah kenapa ya? Nah, saya tanya Bu Mei, hidungmu kenapa? Itu dikerjain Maitra itu. Iya Bu Sisil. Ute suka cerita dia tuh begitu Bu, anaknya kalau ya udah, tapi saya biarin aja sih Mas, selama senang dan tetap sopan gitu, it's okay ya Bu. Saya kira itu hidung saya itu kenapa ya, gitu sambil
Enggak, itu dikerjain Maitra Bu Sisil. Bu Sisil di prank ya. Iya. Keren, Bu. Seru sekali ya Bu Sisil ya, cerita Iya. dari orang tua ini sangat menarik dengan masing-masing dari pengalaman mereka dalam mendampingi anak ini sangat luar biasa. Iya Bapak Ibu, ini tadi baru pertanyaan pertama. Jangan tegang Bapak Ibu. Kayak ujian ya Bu orang tua. Iya. J, ini akan ada pertanyaan lagi dari saya. Ini juga masih terkait dengan bagaimana kita mendampingi anak-anak. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, di mana di TK Mangunan itu kita meyakini bahwa anak yang bertanya itu adalah anak yang cerdas Bapak Ibu, bukan anak yang cerewet. Sekali lagi kita garis bawahi, anak yang cerdas adalah anak yang banyak bertanya. Nah, ini berkaitan dengan anak suka bertanya dan orang tua gembira menjawab. Harus gembira ya Bapak Ibu, jangan terpaksa menjawabnya. Ini harapannya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak Ibu dalam menanggapi ketika anak ini bertanya, lalu bagaimana Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apakah hanya biarkan saja tidak dijawab, atau dengan memberikan jawaban secara real dengan tindakan, atau memberikan contoh-contoh, atau mungkin mengajak anak, ayo kita belajar bareng, kita cari jawabannya bareng, atau seperti apa yang dilakukan Bapak Ibu di rumah dalam menanggapi anak yang suka bertanya. Monggo dari Mama Arsa.